Hai sahabat Pukuturan TV, berjumpa lagi bersama saya Raini Mahesa dalam Talk on Point. Nah, kali ini kita akan mengeksplorasi peradaban Bali Utara dari sudut pandang yang unik dan mendalam, yaitu melalui peninggalan arkeologi. Kita ketahui bahwasannya Bali Utara itu memiliki keindahan alam yang memukau dan budaya yang kaya, menyimpan sejarah panjang yang belum sepenuhnya terungkap. Jadi melalui Talk on Point kali ini, kita akan memahami lebih banyak tentang perjalanan sejarah dan budaya masyarakatnya dan fokus pada temuan-temuan arkeologi yang menjadi jendela berharga di masa lalu. Dan di sini, di perjalanan ini kita akan menggali harta karun sejarah yang tersembunyi di bawah permukaan Bali Utara, dan kita sudah bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa sekali dan sudah berkompeten gitu di bidangnya. Langsung saja kita sambut, ini dia Bapak Edi. Selamat pagi Bapak. Baik, selamat pagi. Gimana nih kabarnya Pak? Ya, baik. Jadi untuk hari ini cukup menyenangkan. Baik, mungkin Bapak bisa perkenalan dulu ke sahabat Pukuturan di rumah Pak. Baik, silakan. Terima kasih Raini. Sebelumnya Om Swastiastu dan hai untuk sahabat Pukuturan TV dimanapun berada, dan saya mengucapkan terima kasih sudah menyimak terus untuk program ini. Ya, baik. Mungkin saya awali dengan perkenalan. Ya, nama saya adalah IKD Edi Palguna. Kemudian saya adalah berasal dari Gianyar. Kemudian saya adalah salah satu dosen ilmu budaya di Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja. Dan saya kebetulan pengampu mata kuliah yang memang tidak jauh dari topik ini. Jadi saya beberapa mata kuliah yang saya ampu itu terkait dengan kebudayaan maupun tentang sejarah kebudayaan. Begitu, kurang lebih seperti itu. Baik Pak, jadi kan kita ngambil topik yaitu jejak peradaban Bali Utara, perspektif tinggalan arkeologi gitu Pak ya. Jadi mungkin Bapak bisa sharing-sharing dulu sedikit tentang apa sih peradaban, apa sih arkeologi kayak itu Pak. Mungkin masih ada yang masih awam gitu sahabat Pukuturan di rumah tentang itu kayak itu Pak. Baik, ya. Jadi kalau istilah-istilah itu mungkin bagi teman-teman begitu awam gitu, tapi padahal sehari-harinya sudah ketemu, sehari-harinya sudah memahami begitu. Memang kalau peradaban itu kalau kita menyimak dari arti katanya itu memang begitu sulit untuk dipahami, tapi sejatinya arti dari peradaban itu adalah di mana yang dimaksud itu adalah puncak kebudayaan dari manusia itu sendiri. Nah, kemudian apa itu puncak kebudayaannya? Bentuknya itu adalah beragam, bisa juga berasal dari arsitekturnya mungkin, kemudian bisa di bidang teknologi, kemudian kalau di masyarakat Bali misalnya tentang kesusastraan dan sebagainya. Itu adalah bagian dari mengarah ke istilah peradaban begitu. Kalau arkeologinya sendiri Pak? Ya, arkeologi pasti ada hubungannya karena kalau arkeologi itu adalah sebuah ilmu. Di beberapa universitas Indonesia memang memiliki program studi arkeologi. Nah, kalau arkeologi dari asal kata itu berasal dari kata arkai dan logos kan gitu. Jadi kalau arkai itu yang dimaksud adalah lampau atau kuno, kemudian logos itu adalah ilmu. Jadi kalau kita gabungkan ilmu kuno kan gitu jadinya kalau simpelnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah ilmu yang mempelajari manusia atau hasil kebudayaan masa lalu begitu. Baik, kalau kita ngomongin tentang arkeologi dan peradaban, nah itu pasti sudah dimulai beberapa tahun silam seperti itu Pak ya. Berarti kalau kita ngomongin tentang peradaban, apakah zaman kerajaan itu bisa kita sebut sebagai mulainya peradaban Pak? Baik. Benar sekali. Jadi kalau peradaban itu salah satunya adalah puncaknya di zaman kerajaan, betul. Tapi kalau kita berbicara peradaban
manusia itu ada prosesnya. Jadi tidak hanya pada zaman kerajaan itu saja, tetapi bagaimana di ilmu arkeologi itu ingin mengetahui manusia melalui tinggalan kebudayaannya. Kebudayaan dari mana? Yang diukur itu di ilmu ini adalah berasal dari titik awal manusia itu ada sebenarnya. Jadi mungkin teman-teman atau sahabat Empu-Kuturan pernah mendengar istilah manusia purba begitu. Nah, sebenarnya dari itu sudah diteliti, sudah digali apa saja aktivitasnya, apa saja benda yang digunakan begitu. Jadi apapun hasil dari kebudayaan manusia masa lampau itu yang memang berpengaruh bagi kehidupannya, itulah peradaban yang dihasilkan oleh mereka saat itu begitu. Baik Pak, berarti kalau misalnya di Bali Utara sendiri nih Pak, gambaran umum tentang tinggalan arkeologi di wilayah Bali Utara itu sendiri gimana Pak? Baik, untuk di wilayah Bali Utara, kalau saya berbicara ini mungkin sebenarnya tidak cukup untuk di hari ini saja sebenarnya di sharing ya Pak. Ya, saya mengutip dari beberapa penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para senior atau para guru saya di bidang arkeologi. Di Bali Utara itu tinggalan arkeologi itu banyak sekali. Kemudian itu juga beragam dan bisa dibilang lengkap dalam artian dari tinggalan manusia yang memang dari masa prasejarah atau seperti yang saya bilang tadi itu dari manusia purba itu sendiri begitu. Kalau boleh saya awali tinggalan arkeologi yang penting untuk dinyatakan manusia itu berada di zaman manusia purba itu adalah ada tinggalan berupa kapak batu yang berasal dari atau yang ditemukan di Desa Sembiran. Nah, itu benda itu, kapak batu itu memang dibuat oleh manusia purba. Manusia purba yang dimaksud di sini adalah diperkirakan digunakan oleh Homo erectus. Nah, itu kebudayaan itu termasuk di zaman Paleolitik dia, begitu. Gitu. Berarti selain di Sembiran ada lagi nggak Pak daerah-daerah di Bali Utara yang menyimpan gini arkeologinya? Ya, selain di Sembiran, kalau berdasarkan berdasarkan bacaan-bacaan atau yang sudah diteliti oleh para senior atau para peneliti, saya lihat dari Beleleng itu dari ujung timur sampai ujung barat itu memiliki tinggalan arkeologi begitu. Nah, kalau Sembiran mungkin di ujung timur ya. Nah, selain di Sembiran ada juga di Julah, ada juga di Pacung, kemudian di sini di daerah kota juga banyak, kemudian di Sawan, di Bile, kemudian di Pangkung Paruk begitu. Nah, kalau kita melihat dari kronologi waktu, yaitu kalau di bidang ilmu arkeologi itu selalu melihat tinggalan budaya manusia itu dilihat dari rentang waktu atau periodenya. Nah, kalau berasalkan dari periodenya ada prasejarah, kemudian ada masa klasik, kemudian ada masa kolonial dan Islam, begitu. Nah, kalau dari zaman prasejarah di bagian timur itu paling banyak juga di daerah Sembiran dan Pacung. Nah, kemudian untuk masa klasik itu juga ada di Julah dan itu kaitannya dengan Kintamani. Kenapa di Julah dan di Sembiran itu ada? Karena itu kaitannya dengan posisi mereka di pinggir pantai. Oh, berarti karena di sana itu di pinggir pantai, jadi di sana paling banyak gitu Pak ya temuan arkeologinya? Ya, salah satunya di sana banyak. Nah, kalau di daerah Julah itu banyak ditemukan keramik-keramik atau pecahan-pecahan gerabah. Pecahan gerabah itu dari mana asalnya? Ada yang dari luar itu dari Cina, kemudian dari Vietnam, kemudian dari India, dan ada beberapa tinggalan yang diperkirakan dari Romawi, tinggalan Romawi begitu. Nah,
apakah orang Buleleng saat itu atau manusia Bali Utara saat itu memiliki tinggalan gerabah? Dia juga memiliki. Jadi di sana ditemukan ada pecahan gerabah dari asli lokal dan pecahan gerabah dari luar. Perbedaannya dia terlihat begitu. Nah, dari zaman pada kapan itu, maksud saya dari zaman apa tinggalan itu diperkirakan zaman sebelum Masehi. Sebelum Masehi itu diperkirakan 500 sampai 300 sebelum Masehi. Kalau sekarang kan sudah 2000, kalau kita perkirakan dari sekarang berarti tinggalan-tinggalan itu diperkirakan sudah digunakan pada tahun 2500 tahun yang lalu. Baik Pak. Kalau yang menarik nih Pak, yang paling menarik di Bali Utara itu apa sih Pak, yang kita mungkin sahabat Pekuturan di rumah juga penasaran gitu tentang arkeologi yang paling menarik kayak gitu Pak? Ya, kalau dari saya mungkin agak susah melihat yang mana paling menarik. Kalau dari saya sendiri karena berkecimpung di ilmu itu, menurut saya mungkin hampir semua menarik dan semua itu penting begitu. Nah, mungkin kalau dari teman-teman yang awam tapi suka dengan ilmu sejarah begitu, yang paling menarik potensial masih bisa dilihat atau dinikmati sekarang itu adalah bangunan-bangunan kolonial. Kalau di daerah Singaraja ya, jadi memang masing-masing daerah itu memiliki karakteristik tinggalan arkeologi masing-masing. Seperti misalnya kalau di daerah Gianyar itu yang paling banyak itu adalah tinggalan masa klasik atau masa kerajaan yang dimulai pada abad ke-8 sampai abad ke-14, di mana masa itu dimulai dari Raja Ugrasena sampai Astasura Ratna Bumi Banten yang dikalahkan oleh Majapahit. Itu banyak tinggalan-tinggalan arca-arca seperti misalnya ada arca Siwa, kemudian Buddha juga ada, kemudian Wisnu, kemudian banyak Durga banyak. Kalau di Buleleng itu yang masih paling dekat bisa kita nikmati di daerah perkotaan itu memang adalah bangunan kolonial. Saya pertama kali ke sini yang saya suka itu adalah melihat bangunan-bangunan kolonial. Bangunan kolonial itu bisa dilihat di mana, di daerah Buleleng, di daerah kota itu banyak sekali. Mulai yang apa aja itu Pak? Ya, mulai dari kantor bupati, kemudian apalagi di depan kampus Kresna kita juga ada. Ya, kemudian yang apa itu, warung Sunda atau apa ya, atau Sunda kecil ya, saya lupa. Kemudian ada juga SMP 1 itu bagus sekali. Kemudian di daerah jalur Ngurah Rai itu banyak. Kalau misalnya museum dan gedung Kertionya itu termasuk peninggalan arkeologinya nggak Pak? Ya, betul sekali. Kalau museum dan gedung Kertio itu memang adalah salah satu tinggalan dari arkeologi, baik dari bangunannya, kemudian dari koleksinya. Koleksinya apa itu? Adalah lontar-lontar. Lontarnya itu dari mana? Ya dari zaman kerajaan yang ditulis oleh para penulis-penulis dahulu. Ya, kemudian Museum Buleleng itu juga sangat penting sekali terkait dengan kita mengetahui peradaban Bali Utara. Karena di Buleleng itu banyak sekali koleksi-koleksi yang memang murni dari tinggalan masa lalu atau hasil karya masyarakat masa lalu gitu. Kalau yang salah satu yang unik nih Pak, kita angkat di Museum Buleleng, itu ada peninggalan apa Pak? Kalau di Museum Buleleng yang unik hampir sama jawaban saya dengan yang tadi. Kalau saya memang berkecimpung di ilmu itu sangat sulit untuk melihat yang mana yang unik, tapi menurut saya itu semua itu bagus, unik dan perlu dipelajari lebih lanjut begitu. Tapi yang paling banyak terlihat di Museum Buleleng itu saya lihat yang di luar itu banyak ada sarkobagus. Sarkobagus itu adalah salah satu tradisi penguburan masyarakat pada zaman prasejarah. Prasejarah yang diperkirakan kalau diperiodisasikan atau melihat rentang tahunnya itu diperkirakan pada tahun sebelum Masehi 300 sebelum Masehi sampai 800 Masehi gitu. Nah, di sana kalau di sarkofagus itu sebenarnya semacam peti.
Itu ada di dalam museumnya atau di sekitar museumnya, Pak? Ya, kebetulan itu memang di sekitar museum, tapi dia tidak di dalam gedungnya. Tapi di pinggirnya itu ada semacam peti-peti dari batu itu loh. Nah, sebenarnya itu adalah sistem penguburan di mana di dalamnya itu biasanya ketika ditemukan itu ada kerangka manusianya berserta dengan bekal kuburnya. Bekal kuburnya apa? Itu ada hiasan-hiasan, bisa gelang, bisa cincin, kemudian bisa kalung, kemudian mungkin ini gelang kaki, dan hampir semua perhiasan yang dimiliki oleh manusia yang dikuburkan pada saat semasih hidupnya, begitu. Baik, berarti itu merupakan salah satu peninggalan sejarah yang dimana itu mencirikan peradaban Bali Utara seperti itu Pak ya. Kalau misalnya jejak arkeologi di Bali Utara, hubungannya dengan sejarah dan kebudayaan di Bali secara keseluruhan itu gimana Pak? Ya, kalau hubungan dengan Bali secara keseluruhan betul sekali sangat berhubungan. Jangankan berhubungan dengan Bali, tinggalan arkeologi yang berada di Bali Utara itu juga berhubungan dengan kebudayaan secara menyeluruh di dunia ini atau dunia internasional. Kenapa demikian? Karena di sini ditemukan jejak-jejak tinggalan manusia dari luar Bali atau luar Indonesia, seperti yang saya sebut tadi, dari Cina, dari Vietnam, kemudian ada juga dari India, begitu. India, apalagi saya sebut dari Romawi itu kan sudah jauh sekali. Iya. Gitu. Kalau di India itu apa Pak yang khasnya? Mungkin ada sesuatu yang memang khas dari sana ataupun yang memang menarik kayak gitu Pak? Maksudnya tinggalan dari India? Iya, peninggalannya. Ya, kalau tinggalan dari India itu sama, dia adalah tinggalan gerabah, tapi gerabah yang dimaksud itu diperkirakan berasal dari kebudayaan Arikamedu. Nah, itu kebudayaan India Selatan kalau nggak salah. Nah, dia memiliki keunikan sendiri dalam bentuk pola hiasnya, ada garis-garis tertentu yang memang mencirikan dari daerah tersebut gitu. Daerah India itu sendiri. Nah, jadi kan ini menjadi pertanyaan besar oleh para peneliti. Kenapa orang India ke sini? Kan gitu. Kenapa orang Cina ke sini, ke Bali Utara? Sehingga ada tinggalan. Apakah orang Bali Utara yang ke Cina, kemudian dia membeli di sana souvenir gitu misalnya seperti sekarang, ditinggalkan di daerah pantai, apakah seperti itu? Tidak. Tapi diperkirakan berdasarkan data yang digali secara menyeluruh, baik itu data prasasti, kemudian data arca dan sebagainya yang mendukung, itu dilihat karena di Bali Utara itu adalah diperkirakan sebagai jalur perdagangan internasional dari abad sebelum Masehi, begitu. Oke, jadi tadi kan kita ngomongin secara keseluruhan sejarah gitu nih Pak. Jadi sekarang saya mau nanya tentang mungkin pengalaman Bapak gitu selama menjadi dosen dan sebagai peneliti juga. Bapak pernah nggak melakukan penelitian itu ke suatu daerah dan meneliti sebuah situs ataupun peradaban tertentu gitu Pak? Baik, ya kalau menurut berbicara pengalaman saya, lebih banyak pengalaman saya di dunia arkeologi ini ketika saya menjadi mahasiswa. Karena begitu saya lulus itu sudah tidak lagi mengikuti di bidang penelitian kearkeologian, apalagi saya sekarang bertugas di sini, jadi belum sempat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, begitu. Kalau sewaktu saya masih mahasiswa itu sebenarnya kalau penelitian arkeologi itu banyak macamnya. Jadi ada penelitian yang memang sifatnya adalah seperti penelitian ilmu sosial lainnya yang berdasarkan kajian pustaka. Kemudian ada juga yang sifatnya penelitian yang bentuknya adalah penggalian. Yang mungkin yang ciri khas dari ilmu arkeologi itu adalah penelitian berupa penggalian di dalam tanah itu ya. Berarti benda-benda secara itu langsung turun ke lapangan gitu Pak ya? Ya, jadi itu ciri khasnya itu. Saya pernah mengikuti selain praktek di waktu mahasiswa, praktek mata kuliah. Saya kalau praktek mata kuliah
memang betul saya terjun langsung di lapangan, menggali secara langsung. Itu saya mengikuti di Sanur, kemudian di Pejeng begitu. Kemudian untuk praktek di luar mata kuliah, tapi itu diminta oleh tim pusat. Itu saya pernah melakukan penelitian di Trowulan. Di mana itu, Pak? Trowulan itu di Mojokerto, Jawa Timur, gitu. Jadi di sana saya mengikuti program penelitian arkeologi terpadu Indonesia. Itu penelitian dilakukan kerjasama dengan universitas-universitas yang memiliki program studi arkeologi. Waktu itu ada 4 universitas, termasuk Universitas Udayana, gitu. Saya mengikuti ke sana. Penelitian itu saya mengikuti penelitian itu selama berapa ya, 2 minggu kalau nggak salah, begitu. Itu sudah minimalnya biasanya segitu kalau melakukan penelitian, Pak ya? Ya, itu kalau kita berbicara di Trowulan itu sebenarnya situsnya itu kompleks dan sangat banyak sekali. Itu mungkin bisa dibilang sangat minimal karena itu hanya proses penggalian data aja. Jadi kan belum melakukan analisis. Setelah menemukan, misalnya saya menemukan HP ini, kemudian HP ini kan harus diangkat dulu, kemudian setelah perekaman dan sebagainya, kita analisis apa sih fungsi HP ini, untuk apa sih HP ini bagi manusia zaman dulu atau manusia yang menggunakan. Gitu prosesnya. Jadi waktu itu saya hanya melakukan penggalian, malamnya analisis kecil-kecilan, tapi tidak secara menyeluruh. Nanti setelah berapa bulan berikutnya, kurang lebih 2 bulan berikutnya, baru diterbitkan buku hasil dari penelitian tersebut secara menyeluruh, begitu. Kalau misalnya kan melakukan penelitian, nah ada nggak Pak suatu penemuan yang udah Bapak alami gitu pas melakukan penelitian itu ke lapangan, Pak? Ya, pastinya setiap melakukan penggalian itu pasti kita menemukan benda-benda yang berkaitan, begitu. Tapi yang saya alami waktu di Trowulan itu, benda-benda yang saya temukan itu waktu penggaliannya ya, itu adalah struktur bangunan masyarakat Majapahit. Karena karakteristik tinggalan arkeologi yang berada di Trowulan itu adalah peninggalan masa kerajaan Majapahit, di mana di sana kebanyakan adalah struktur bangunan karena diperkirakan di Trowulan itu adalah dulu kotanya Majapahit, begitu. Nah, selain struktur, saya juga menemukan hampir sama dengan yang di Jula itu, ada kereweng-kereweng atau gerabah-gerabah, tapi masanya beda. Itu gerabah yang memang digunakan oleh masyarakat Majapahit, begitu. Baik, kalau peran situs dari arkeologi, nah setiap peradaban dan itu pasti kan memiliki situs-situsnya tersendiri, Pak. Apa itu bisa mengundang dan menambah gitu daya tarik pariwisata khususnya di daerah tersebut, Pak? Ya, keberadaan situs arkeologi itu pastinya sangat penting. Sangat penting untuk siapa? Pertama untuk diri kita sendiri sebagai penerus bangsa ini, yang dimana itu adalah hasil karya manusia zaman dulu, leluhur kita, yang membuktikan bahwa leluhur kita zaman dahulu sudah memiliki hasil kebudayaan tertingginya. Seperti misalnya kalau di Indonesia itu ada Borobudur, ada Prambanan. Kemudian kalau di Bali itu ada Gunung Kawi, kemudian ada Pegulingan, itu di daerah Gianyar semua, dan di daerah Buleleng itu ada di candinya. Kalau candi itu ada di Kalibukbuk. Kalau pernah tahu atau pernah lihat di Candi Kalibukbuk, begitu. Nah, selain itu untuk ilmu pengetahuan juga manfaatnya. Kenapa demikian? Bagaimana kita berbicara sejarah kalau tanpa bukti? Peran situs inilah yang membuktikan bahwa manusia dahulu itu eksis. Dia memiliki peradaban, dia memiliki kebudayaannya, dan dia memiliki hasil karyanya. Baik itu bangunan, benda, kemudian apalagi mungkin ada bangunannya juga gitu Pak ya? Ya, bangunan dan hasil karya, misalnya
tarian, kemudian apalagi cerita-cerita yang memang digambarkan di dalam relief-reliefnya gitu. Nah kemudian kaitannya untuk apa lagi, untuk masyarakat sekarang atau mungkin untuk pariwisata? Iya, pariwisatanya. Apalagi dengan pariwisata sangat berkaitan sekali untuk situs arkeologi itu. Seperti teman-teman tahu semua, di daerah Indonesia itu yang menjadi favorit kunjungan mungkin di ini ya, di Borobudur dan Prambanan. Nah itu adalah situs arkeologi dan itu menjadi favorit, mungkin bisa dibilang favoritnya untuk berkunjung ke Jawa ya. Kalau mungkin dari tamu-tamu atau orang barat, pengunjung wisatawan barat itu favoritnya pasti ke Prambanan atau Borobudur karena itu memang megah, tinggi, besar dan memang tidak bisa dibayangkan. Itu ada yang dibuat pada abad ke-7 atau sampai ke-8 begitu. Kalau di Bali banyak. Di Bali itu ada Gua Gajah. Oh, berarti Gua Gajah itu merupakan salah satu peninggalan arkeologi gitu Pak ya? Iya. Ya, ada Gua Gajah, kemudian ada Gunung Kawi, ada Tirtempul seperti yang saya bilang tadi. Dan sempat saya baca bahwa Tirtempul, Gunung Kawi itu termasuk salah satu tempat wisata favorit yang dikunjungi oleh wisatawan ke Gianyar atau Bali khususnya. Karena itu memang sangat menarik. Kalau di Gunung Kawi itu dia berada di pinggir sungai Pekerisan, kiri kanannya itu ada candi tebing yang ukurannya hampir berapa itu ya, perkiraan tingginya 11 meter. Kemudian kalau di Tirtempul itu memang dia semacam petirtaan, ada sumber airnya. Kemudian itu memang sudah dikelola 1000 tahun yang lalu dan sampai sekarang beberapa bangunannya masih ada begitu. Itu menariknya. Berarti semua masyarakat itu sekarang itu masih suka gitu Pak ya dengan gini peradaban, tidak hanya suka dengan pariwisata yang modern tetapi juga mereka masih tertarik dengan pariwisata sejarah seperti itu Pak ya. Kalau untuk tantangannya sendiri dalam memelihara dan pengembangannya itu ada nggak Pak? Baik, untuk tantangan pasti ada. Ketika tempat itu sudah disakralkan, ketika tempat itu sudah memiliki usia yang cukup lama dengan bahan-bahan tertentu, ketika didatangi oleh banyak orang, otomatis ada gesekan. Gesekan paling tidak dari gerak kaki. Kemudian karena seperti misalnya di Prambanan dan di Borobudur itu dan di Gunung Kawi Tirtempul itu wisatawan itu bisa berkunjung langsung ke zona inti. Zona inti itu adalah seperti misalnya Borobudur ya, di Borobudurnya itu sendiri gitu. Kalau di Prambanan dulu saya juga sempat masuk ke dalam bilik candinya loh. Tapi sekarang katanya kurang tahu saya apakah masih bisa atau tidak, atau masih di sekitar di pinggir candi aja. Jadi kan itu menimbulkan gesekan-gesekan, kemudian pastinya terjadi kehausan atau mungkin di bahan-bahan tertentu kalau memang itu tekanannya tinggi atau banyak orang, kemungkinan patah dan sebagainya gitu. Itu tantangan secara fisik. Ya. Untuk tantangan secara niskala mungkin beda perspektifnya ya. Saya kurang tahu bagaimana cara mengukurnya, tapi kemungkinan akan bagi orang tertentu itu mengurangi nilai kesakralan atau apa mungkin begitu. Berarti secara tidak langsung penemuan arkeologi ini menjadi Pak? Menjadi sesuatu yang bisa membantu pariwisata di daerah tersebut seperti itu Pak ya. Karena kan benda sejarah itu juga merupakan sebuah keagungan dan juga jati diri daerah tersebut. Jadi memang harus daerah itu memiliki keunikannya tersendiri seperti itu Pak ya. Ya, betul sekali. Jadi bisa dibilang ini bagian dari magnet untuk mendatangkan wisatawan gitu. Seperti misalnya kalau kita melihat pariwisata di Bali begitu,
untuk apa orang Eropa itu ke Bali? Kalau mau cari pantai, Ada gitu Pak ya. silakan cari pantai yang bagus tuh mungkin di Raja Ampat, kemudian di daerah Sulawesi, Maluku dan sebagainya, itu semua indah-indah dan itu semua bersih. Mungkin tidak sebersih di, maaf ya, kalau saya mungkin di pantai di Bali mungkin ada beberapa yang sudah tercemar kan begitu. Tidak sebersih di pantai di Bali. Silakan cari tempat lain. Kenapa harus ke Bali? Pasti ada keunikan yang memang hanya ada di Bali. Selain budaya masyarakatnya yang sampai saat ini masih berkembang atau masih dilestarikan dengan tradisi-tradisi tertentu yang memiliki keunikan, tetapi di Bali juga memiliki tempat-tempat yang memang memiliki, ya mungkin dari segi perspektif tertentu, artinya memiliki aura yang Beda gitu beda Pak ya gitu, auranya. yang memikat untuk didatangi gitu. Apalagi ini adalah tempat-tempat yang sudah berumur ribuan tahun, pasti menarik sekali. Kenapa ini benda atau ini tempat yang sudah umurnya ribuan tahun, kenapa masih dilestarikan, kenapa masih difungsikan? Kemungkinan fungsinya sama. Seperti misalnya kalau di Tirta Empul, di Gianyar itu, memang kalau itu tempat petirtaan, jadi dulu memang fungsinya adalah untuk melakukan berbagai aktivitas dalam bentuk kepentingan air, bisa melukat, bisa membersihkan diri, bisa dikonsumsi dan sebagainya. Dan itu masih dilakukan sekarang di Titempul. Itu kan unik begitu. Kalau di Bali Utara ada nggak Pak? Kalau di Bali Utara itu kalau petirtaan memang tidak ada ya mungkin ya. Tapi kalau di Bali Utara itu sumber air yang sudah terekam jejaknya dari ribuan tahun itu adalah di situs Tamblingan, Danau Tamblingan. Jadi di daerah pinggiran Danau Tamblingan itu juga banyak ditemukan tinggalan-tinggalan arkeologi. Tinggalan arkeologi itu ada yang berbentuk lingga yoni juga ditemukan. Kemudian ada batu juga, kemudian ada prasasti, kemudian juga ada prapen itu untuk untuk orang pandai itu ya, profesi pandai itu profesinya. ya, itu diperkirakan itu sudah zaman abad ke-13 karena itu sudah direkam di dalam prasasti begitu. Nah jadi rekam jejak penggunaan Danau Tamblingan itu ya benar-benar sudah difungsikan dari zaman yang sudah jauh dari sekarang begitu. Berarti kalau misalnya dulu kan pasti melakukan penelitian di sana Pak ya. Tapi kalau sekarang itu apakah masih melakukan penelitian di Bali Utara Pak? Mungkin sekarang ada proyek ataupun apa masih ada gitu Pak? Ya, jadi untuk penelitian terhadap tinggalan arkeologi baik itu di Bali dan di Bali Utara itu sampai saat sekarang masih dilakukan, masih perlu dilakukan untuk penggalian data itu. Nah, tetapi di mana sekarang sedang berlangsung itu saya kurang tahu karena kebetulan saya tidak lagi ikut di bidang itu, dan itu sudah ada lembaganya yang memang fokus untuk membidangi. Kalau di Bali itu ada Balar, sekarang sudah berubah menjadi BRIN. Kalau Balar itu dulu Balai Arkeologi, kemudian berubah jadi BRIN sekarang. Kemudian untuk di bidang itu BRIN itu di bidang penggalian atau penelitian di awal. Kemudian untuk di bidang pelestarian benda-benda purbakala itu ada di Gianyar. Itu juga wilayah kerjanya adalah Bali dan NTT dan NTB. Kemudian di purbakala ini namanya BPK kalau nggak salah sekarang ya. Dia memang membidangi pelestarian benda cagar budaya itu di seluruh Bali. Baru bulan lalu atau 2 bulan yang lalu saya ketemu teman saya yang kebetulan adik kelas saya begitu. Kita berbincang-bincang di sini ketemu karena dia bertugas untuk mendokumentasikan cagar budaya yang ada di Singaraja. Berarti itu tetap dilakukan sampai saat ini. Kemudian kemarin juga ada teman saya lagi bulan lalu dia kesini juga itu perekaman dokumentasi
tinggalan cagar budaya tersebut begitu. Berarti bisa kita simpulkan bahwasanya peninggalan sejarah arkeologi itu sangat berpengaruh terhadap kesenian, budaya dan juga kreasi kontemporer seperti itu Pak ya. Baik, luar biasa sekali, ternyata masih banyak sekali tempat yang masih merupakan saksi sejarah gitu, perjalanan sejarah Bali Utara. Dan mungkin Bapak bisa berikan tips and trick gitu ke mahasiswa ataupun sahabat Pekuturan di rumah untuk tetap melestarikan warisan arkeologi di kehidupan yang modern ini, sekaligus memberikan closing statement seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Jadi kalau tips atau mungkin saran untuk teman-teman semua sahabat Pekuturan TV dimanapun berada, jadi sesuai dengan kalimat dari Bapak Bangsa ya, jadi beliau menyebutkan istilahnya jas merah jas merah. Ya, jadi jangan sekali-sekali lupa dengan sejarah. Nah, bagaimana dengan hubungan dengan aktivitas kita sekarang sebagai anak muda, gitu khususnya tinggalan arkeologi dan tinggalan sejarah itu adalah memang sebagai jati diri. Kemudian itu adalah simbol dari keagungan leluhur kita dahulu. Jadi kita patut menghormati, kita patut mencontoh. Jadi 1000 tahun yang lalu aja leluhur kita sudah eksis begitu eksisnya, apalagi saya bilang tadi bisa berhubungan dengan secara internasional, itu berarti di Bali Utara khususnya sudah memiliki potensi atau sudah mampu untuk berkomunikasi dengan dunia internasional. Jadi kita patut berbangga. Jadi tidak hanya mungkin kalau untuk adik-adik yang sekarang dekat dengan media sosial, jadi saya melihat masih beberapa anak muda itu bangga dengan memposting tinggalan-tinggalan masa lalu, cagar budaya dan sebagainya, itu saya lihat bangga dan saya melihat itu senang sekali gitu. Saya kira benda-benda kuno itu sudah tidak berlaku di era modern, tapi ternyata beberapa masih menggunakan sebagai bahan untuk postingan di media sosialnya dan sebagainya, itu sangat baik sekali begitu. Untuk tambahan saya terakhir ya, jadi saya mengutip dari pepatah atau ada seorang mengatakan bahwa hari ini tidak akan ada tanpa masa lalu, begitu juga besok tidak ada tanpa hari ini begitu. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, jangan lupa jas merah itu, atau jangan lupa dengan sejarah. Kita harus patut menghormati masa lalu, dan masa kini adalah untuk melanjutkan masa lalu dan memperbaiki untuk besok. Itu mungkin terakhir dari saya. Baik, terima kasih Pak sekali lagi. Baik sahabat Pekuturan di rumah, mungkin itu saja ya bincang-bincang santai kita bersama Bapak Edi yang sudah mengungkap keajaiban peradaban Bali Utara melalui lensa arkeologi seperti itu. Jadi dalam setiap reruntuhan dan artefak dan juga peninggalan yang ditemukan, kita bisa merenungkan warisan yang kaya dan mendalam dari masa lalu yang membentuk identitas dan juga budaya Bali Utara. Dan semoga sahabat Pekuturan di rumah bisa mendapatkan wawasan baru dan semangat baru untuk lebih mendalami lagi tentang sejarah dan keindahan Bali Utara. Terlebih lagi kita memiliki Museum Buleleng, Gedong Kertia yang masih banyak lagi bisa kita kunjungi untuk membuka jendela arkeologi kita. Mungkin itu saja bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Saya tutup dengan pantun ya. Walaupun tak sempat memiliki, namun namamu selalu terkenang di hati. Terima kasih kepada Bapak Edi dan salam manis dari Raini. Mungkin itu saja, sampai jumpa pada Talk on Point berikutnya. See you.